Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak peserta kursus Mair Dasar virtual Kwarca Banyuwangi tahun 2020. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Luar biasa. Di hari kedua masih dengan saya Kak Lutfi. Perkenalkan dan mohon berkenan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang dunia penggalang. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang dunia penggalang, Kak Lutfi punya sebuah lagu yang bisa dijadikan pengantar untuk pembelajaran hari ini. Silakan disimak baik-baik, kita bernyanyi bersama-sama. Rajin, terampil, dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja dan suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Nah, kakak sekalian, lagu barusan merupakan lagu pramuka sejati, penyemangat buat adik-adik pramuka penggalang sebagai bekal atau pengantar belajar kita hari ini tentang dunia penggalang. Dasar hukum untuk materi penggalang kali ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, meliputi Pasal 12 tentang jenjang pendidikan kepramukaan, Pasal 13 ayat 2 tentang peserta didik yang mengikuti kegiatan pramuka, Pasal 15 tentang kurikulum pendidikan kepramukaan, Pasal 35 tentang atribut seragam pramuka. Berikutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Munas tahun 2018. Tujuan materi dunia penggalang pada kesempatan KMD virtual tahun 2020 kali ini. Tujuan umum. Peserta KMD 2020 diharapkan memahami materi dunia penggalang yang disampaikan oleh pelatih nantinya. Untuk tujuan khususnya, mampu menjelaskan ciri khas, tingkatan, kompetensi, dan seragam pramuka penggalang. Kakak, dunia penggalang yang kita pelajari hari ini meliputi ciri khas kehidupan penggalang, tingkatan pramuka penggalang, kompetensi tiap tingkatan pramuka penggalang. Berikutnya, seragam pramuka penggalang. Baik, untuk pertama kalinya kita belajar ciri khas kehidupan penggalang. Kakak, Kak Lutfi yakin kakak semuanya sudah mengetahui pramuka di Indonesia ada 4 tingkatan. Di antaranya ada siaga, penggalang, kemudian penegak, pandega, dan terakhir pembina. Kali ini kita fokus ke pramuka penggalang. Filosofi pramuka penggalang. Ini mungkin yang kakak masih belum banyak yang tahu. Apa itu penggalang? Pramuka penggalang adalah peserta didik dalam gerakan pramuka yang berusia antara 11 hingga 15 tahun. Dalam siklus kehidupan manusia, anak usia 11 hingga 15 tahun masuk dalam kelompok remaja dan telah meninggalkan masa kanak-kanak serta sedang menuju ke masa dewasa. Remaja merupakan salah satu periode kehidupan yang dimulai dengan perubahan biologis pada masa pubertas dan diakhiri dengan masuknya seorang ke dalam tahap kedewasaan. Perubahan fisik merupakan transformasi yang paling jelas yang dialami remaja usia 11 hingga 15 tahun. Pada tahap ini, citra diri fisik yang merupakan gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya menimbulkan perasaan ketidakpastian karena perubahan yang dialaminya. Setelah memahami filosofi penggalang, berikutnya sifat karakter penggalang.
Pasti sudah banyak yang tahu kakak yang sudah membina pramuka di sekolah dasar maupun SMP, yakni tingkatan penggalang. Penggalang itu satu, bangga bila mendapat pujian. Pasti anak-anak usia SD maupun SMP di pramuka penggalang senang bila mereka mendapatkan pujian dari kakak pembinanya. Berikutnya, pramuka penggalang menyukai hal yang baru. Pramuka penggalang selalu ingin bergerak, tidak mau berdiam lama-lama. Berikutnya, pramuka penggalang memiliki karakter bangga bila diperlakukan sama dengan orang dewasa. Pramuka penggalang, nah ini suka usil, mengganggu orang lain. Ini yang sering kadang buat pembina-pembina pramuka penggalang naik pitam. Tidak boleh itu. Kita pramuka harus selalu ceria tentunya. Berikutnya, penggalang itu gemar berpetualang. Ada kegiatan tadabur alam, penjelajahan, dan lain sebagainya. Berikutnya, penggalang suka berkelompok dengan teman sebaya. Di penggalang juga ada yang namanya regu. Nanti kita pelajari setelah sesi ini. Penggalang bangga jika diberi tanggung jawab. Penggalang ingin menjadi yang terbaik tentunya. Kakak-kakak, itulah sifat karakter penggalang. Diharapkan pembina-pembina pramuka penggalang memahami sifat karakter penggalang. Agar kelak nanti ketika terjun di lapangan, kakak sudah siap menghadapi adik-adik pramuka penggalang dengan segala sifat karakter yang dimilikinya. Berikutnya, kiasan dasar pramuka penggalang. Pramuka usia 11 hingga 15 tahun disebut penggalang. Kenapa demikian? Nama penggalang diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu masa menggalang persatuan yang diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kelompok kecil pasukan penggalang beranggotakan 6 sampai dengan 8 orang atau anak disebut dengan regu. Regu berarti gardu tempat berjaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu yang disebut dengan pinru, yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pinru atau pemimpin regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama yang disebut dengan pratama. Kumpulan 3-4 regu disebut dengan pasukan, berasal dari kata pasukuan, yang berarti tempat suku berkumpul atau satu kelompok prajurit. Kiasan kehidupan pramuka penggalang adalah menjelajah wilayah baru dengan teman sebaya. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Kakak-kakak, setelah kita memahami ciri khas penggalang, berikutnya kita akan belajar tingkatan pramuka penggalang. Dalam golongan pramuka penggalang ada 3 tingkatan dan 1 tingkatan istimewa, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka, semangat selalu kakak-kakak. Kakak-kakak, penggalang ramu, apa maknanya? Penggalang ramu mengiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan. Penggalang rakit mengiaskan ramuan atau cara atau bahan kemudian yang sudah didapatkan dirakit dan disusun. Penggalang terap mengiaskan bahan yang telah dirakit atau cara yang telah disusun yang kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Berikut ini adalah tanda kecakapan umum untuk penggalang ramu, rakit, dan terap. Nah, yang keempat nih kakak-kakak,
merupakan penggalang atau pramuka penggalang istimewa, yakni Pramuka Garuda, merupakan tingkatan tertinggi dalam pramuka penggalang. Sadidik yang telah mencapai tingkatan terakhir dalam penggalang dan telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian kelayakan untuk dapat naik ke tingkatan Garuda. Ini merupakan bentuk penghargaan untuk Pramuka Garuda. Kita tinggalkan tingkatan pramuka penggalang, berikutnya kita masuk materi berikutnya. Baik, kita akan belajar tentang kompetensi tiap tingkatan pramuka penggalang. Diawali dengan standar kompetensi. Dalam pramuka penggalang ada 5 area pengembangan, di antaranya spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik, sesuai masing-masing golongan yang diterapkan dalam SKU, SKK, dan SPG. SKU, syarat kecakapan umum, SKK, syarat kecakapan khusus, SPG, syarat Pramuka Garuda. Area pengembangan kepribadian. Yang pertama spiritual, kedua emosional, ketiga sosial, keempat intelektual, kelima fisik. Spiritual, membantu memperdalam dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Emosional, menumbuh kembangkan perasaan dan pengungkapannya secara wajar serta dapat mengelola perasaan dengan baik. Sosial, mengembangkan hubungan sosial dengan teman, komunikasi mandiri dan solidaritas. Keempat, intelektual, membantu menumbuhkan keingintahuan sesuatu dengan menghimpun informasi, memproses, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Untuk fisik, menumbuhkan kesadaran hidup sehat dan bersih serta memiliki kemampuan fisik yang prima. Standar kompetensi dituangkan dalam syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus SKU dan SKK penggalang. Kompetensi penggalang ramu. Di antaranya, rajin latihan pramuka, hafal dan mengerti isi dharma dan satya, dapat memberi salam pramuka, tahu arti lambang gerakan pramuka, tahu cara menggunakan sejarah arti kiasan bendera Indonesia, hafal lagu-lagu Indonesia Raya, hafal Pancasila dan tahu artinya, biasa berbahasa Indonesia. Berikutnya, tahu struktur organisasi dan tanda pengenal gugus depan, dapat berbaris, dapat menunjukkan 8 arah mata angin, dapat membuat dan menggunakan 5 simpul dan menyusup tali, dapat menyampaikan berita secara lisan, dapat beberapa untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan, selalu berpakaian rapi. Untuk putri, mengatur meja makan dan menghidangkan makanan. Untuk putra, membuat 2 macam masakarya, memiliki buku tabanas, buku tabungan, dan juga tabungan pelajar. Setia membayar iuran kepada gugus depannya dari hasilnya sendiri. Keagamaan tentunya bisa dilihat di SKU penggalang ramu. Kompetensi penggalang rakit. Tidak jauh beda dengan penggalang ramu. Ada beberapa kompetensi atau syarat yang harus dimiliki oleh seorang pramuka untuk bisa dilantik menjadi seorang penggalang rakit. Rajin latihan pramuka, bersungguh-sungguh mengamalkan dasa dharma dan trisatya, tahu struktur, organisasi, dan tanda pengenal gerakan pramuka, tahu arti lambang negara Republik Indonesia, tahu hari-hari raya nasional dan 3 orang pahlawan nasional,
tahu susunan pemerintah daerah tingkat 2 tingkat kabupaten sampai dengan tempat tinggalnya. Pernah ikut kerja bakti gotong royong yang ditugaskan pembinanya. Dapat menyanyikan lagu nasional di depan pendengar lainnya. Berikutnya, kompetensi atau syarat seorang pramuka penggalang rakit dapat menyajikan satu macam kegiatan budaya. Berikutnya, tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia. Dapat memimpin barisan pramuka. Berikutnya, dapat menerima dan mengirim berita dengan isyarat Morse dan semafor. Dapat memperbaiki kerusakan kecil pada alat rumah tangga atau pakaian. Penggalang bisa menjahit bajunya sendiri dan lain sebagainya. Berikutnya, dapat memberi pertolongan pertama pada kecelakaan ringan. Tahu cara menggunakan pesawat telepon di sekitar rumahnya. Wah, kalau sekarang sudah canggih tentunya ya. Semua berbasis Android semuanya atau smartphone. Jadi telepon umum sudah jarang di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Berikutnya, tahu bahan-bahan makanan yang bernilai gizi. Nah, ini yang butuh bimbingan juga dari pembina untuk penggalang rakit tentunya. Berikutnya, tahu beberapa macam penyakit menular, memelihara kebersihan, kemudian dapat memasak makanan. Berikutnya, melakukan cabang atletik atau renang, hemat dan cermat dengan segala miliknya, memiliki buku tabungan atau sejenisnya, setia membayar iuran kepada Gus depannya. Berikutnya, pernah memelihara satu macam tanaman dan satu hewan ternak. Dapat memberi atau membuat peta lapangan, sketsa pemandangan atau panorama alam. Dapat membuat sudah pernah berkemah 4 hari berturut-turut. Untuk keagamaan, sedia di SKU Penggalang Rakit. Setelah rakit, kita masuk naik setingkat lagi ke penggalang terap. Kompetensinya meliputi masih rajin dan giat latihan pramuka. Berikutnya, penggalang terap itu tahu arti dan sejarah Sumpah Pemuda, bersungguh-sungguh mengamalkan Pancasila, mengetahui tentang perserikatan bangsa-bangsa. Penggalang terap diharapkan mengetahui tempat-tempat penting kecamatan tempat tinggalnya. Berikutnya, membuktikan perhatiannya terhadap industri di daerahnya. Sekurang-kurangnya, seorang pramuka penggalang terap 2 kali pernah ikut kerja bakti gotong royong. Dapat menaksir jarak, tinggi, luas, isi, berat, kecepatan, suhu, dan sebagainya. Berikutnya, pramuka penggalang terap diharapkan dapat membuat peta-pita, dapat menentukan arah mata angin tanpa kompas, dapat merencanakan mempersiapkan rapat kecil, kemudian dapat membuat alat rumah tangga yang sederhana, dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, dapat menerapkan pengetahuan tentang kesehatan dan kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya atau sekolahnya, melakukan salah satu cabang olahraga atletik dan renang, memiliki buku tabungan atau sejenisnya. Berikutnya, penggalang terap setia membayar iuran kepada Gus depannya dengan hasilnya sendiri. Pernah ikut membantu dalam menjalankan administrasi keuangan Gus depannya. Penggalang terap setia membayar iuran kepada Gus depannya dengan hasilnya sendiri. Untuk putra, sudah pernah berjalan kaki selama 2 hari berturut-turut. Untuk putri, pernah mengurus suatu rumah tangga selama 2 hari berturut-turut. Dapat menampilkan satu macam kegiatan seni budaya, memiliki sedikitnya 1 tanda kecakapan khusus. Keagamaan bisa jadi SKU penggalang terap. Nah kakak-kakak, sampai dengan tingkatan ketiga penggalang terap, sudah ada pencerahan dari kakak semuanya? Sebelum kita melangkah ke penggalang atau pramuka Garuda, yang tentunya lebih luar biasa lagi kompetensinya. Baik, kita akan menuju ke pramuka Garuda. Ini dia, tanda penghargaan Satya Lencana untuk pramuka Garuda. Kompetensi pramuka Garuda atau penggalang Garuda diantaranya seorang yang akan dilantik menjadi penggalang Garuda, menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalangnya, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Berikutnya telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap.
telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka penggalang. Sedikit-dikitnya 10 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus, sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 2 TKK tingkat madya. Di antaranya 5 buah TKK wajib. Yang pertama, TKK pertolongan pertama pada kecelakaan, TKK pengatur rumah, TKK juru masak, TKK berkemah, TKK penabung, TKK penjahit, TKK juru kebun, TKK pengaman kampung, TKK pengamat, TKK bidang olahraga, misalnya gerak jalan, berenang, dan lain-lain. 5 buah TKK pilihan yang dapat dipilih diantaranya TKK yang telah ditetapkan dengan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Berikutnya, pramuka atau calon-calon pramuka penggalang Garuda dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri, sedikitnya 10 macam dengan menggunakan sedikit-dikitnya 5 macam bahan. Calon pramuka penggalang Garuda pernah mengikuti jambore, perkemahan, bakti, dan lomba tingkat. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. Dapat menjalankan salah satu cabang olahraga, misalnya atletik, renang, senam, bela diri, gerak jalan, atau cabang olahraga lainnya. Telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, jadi kakak yang punya adik-adik pramuka penggalang yang sudah menyelesaikan SKU atau penggalang terap, bisa, kalau memang sudah layak untuk diikutkan, mengikuti ujian kelayakan penggalang Garuda. Kakak berikutnya yang akan kita pelajari yaitu seragam pramuka penggalang. Nah, ini yang akhir-akhir ini di kalangan adik-adik pramuka penggalang masih enggan disiplin dalam berpakaian pramuka penggalang yang benar. Untuk itu, tugas kakak pembina semuanya untuk memperbaiki adik-adik pramuka penggalang dalam berpakaian atau menggunakan seragam pramuka penggalang dengan benar. Seragam pramuka penggalang untuk putra, ini kakak bisa lihat model baju dan juga celana pendeknya. Nah, saku 2 di depan, kemudian di lidah bahunya. Ini perlengkapannya ada topi baret, ada hasduk juga, ikat pinggang, kemudian juga sepatu dan kaos kaki. Untuk putri juga sama. Nah, bisa dilihat mulai atas sampai dengan bawah. Ini untuk seragamnya. Berikutnya, atribut penggalang. Nah, ini kakak bisa dilihat semuanya, diamati baik-baik. Untuk nanti ketika terjun di lapangan, ketika kembali ke gudang pangkalan masing-masing, bisa dilihat atau dicek apakah adik-adik penggalangnya sudah memakai seragam yang benar dan atribut yang lengkap. Itu tugas dan PR-nya kakak semuanya ya. Silakan nanti ketika kembali ke gudang pangkalan masing-masing, dicek kelengkapan seragam pramuka penggalangnya adik-adik binaan kakak semuanya. Berikut pemakaian atribut pramuka penggalang. Yang pertama ada tatop, tanda topi. Kedua ada tanda pada dunia atau bosem, bisa dibaca. Kemudian tanda pelantikan, papan nama, tanda lokasi, kuarcap atau kuarcap cabang. Tanda gugus depan, kemudian tanda lokasi, kuarcap, lencana, bed atau daerah, tanda kecakapan khusus TKK atau penggalang, kemudian tanda jabatan, tanda regu, tanda kecakapan umum. Kakak, gimana nih materi yang kakak sajikan? Dunia penggalang. Tadi ada ciri khas penggalang, kemudian tingkatan penggalang, berikutnya ada kompetensi penggalang, kemudian ada seragam pramuka penggalang. Mudah-mudahan apa yang kalian berikan tadi bisa kakak pahami semuanya. Kakak sudah ada pencerahan bukan? Tentang dunia penggalang. Mulai hari ini, mari kita belajar lebih giat lagi tentang materi penggalang. Agar kakak-kakak calon-calon pembina mahir dasar lebih siap untuk membina adik-adik mewujudkan tujuan pramuka yang sebenarnya. Jadi pembina pramuka yang ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi, bawa laksana.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan salam Pramuka.